느려도 저리 결국 알게 되길 더 원하니 You're my celebrity. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Lanjut ke videonya, perkenalkan dulu, nama aku Moni Chandayani. Dan dengan bentuk support, teman-teman bisa bantu support aku dengan cara klik tombol merah untuk subscribe dan lonceng untuk notifikasi. Jadi beberapa tahun yang lalu itu video aku di YouTube itu sempat tontonannya sampai 92.000 yang video ini. Nah, di situ teman-teman bisa lihat itu aku lagi bahas tentang soft lens, dan ternyata reaksi atau audiens follow subscriber itu lumayan juga di situ. Aku ucapkan terima kasih sebelumnya, dan di sini aku akan jawab pertanyaan yang mungkin ada di kolom komentar teman-teman itu. Terus juga aku akan bantu jawabnya di sini, tapi nggak semuanya ya, aku udah pilih beberapa ya. Sebelumnya aku jelaskan dulu di video itu, kalian harus tonton dulu ya, kalian biar tahu lebih jelasnya, lebih detailnya tentang penggunaan soft lens. Dan ada beberapa masalah yang mungkin kalau teman-teman belum mau nonton video aku yang sebelumnya, kalian bisa langsung dengerin di sini. Jadi ada probleman soal penggunaan soft lens atau pemakaian soft lens, dan aku akan bantu untuk menjelaskan di sini. Tapi di sini sekali lagi ini penjelasannya sesuai dengan pengalaman aku dan sesuai dengan riset aku sendiri gitu loh. Jadi mau cari referensi atau misalnya kalian berpikirannya aku dokter atau apa, sama sekali bukan ya. Di pertanyaan yang pertama di sini ada pertanyaan yang ini, soft lens untuk jangka panjang apakah boleh? Jadi untuk soft lens jangka panjangnya ini gimana maksudnya? Jadi kalau kontak lensa yang biasanya kita gunakan itu kan ada dua kebutuhan ya. Ada dua, yang pertama untuk fashion, yang kedua untuk kebutuhan atau keperluan kita. Karena misalnya kita menggunakan kacamata, karena kita nggak bisa pakai kacamata, kita bisa mempermudahnya dengan penggunaan soft lens itu tadi. Nah, dengan jangka panjangnya apakah boleh? Jangka panjangnya setahu aku maksimal penggunaan soft lens yang pernah aku pakai itu adalah 10 jam. 10 jam itu sebenarnya udah benar-benar overload ya. Sebenarnya itu cuma 8 jam atau kurang kalau bahkan. Dan itu banyak juga kalau misalnya matanya orang yang lain itu kan, setiap mata orang kan berbeda-beda. Mereka bisa pakai soft lens ada yang sampai 12 jam ke atas, itu juga ada. Tergantung lagi dengan kondisi yang tempat tinggal kalian atau tempat kalian beraktivitas. Jadi contohnya, kalau kalian beraktivitas di tempat yang berdebu, banyak polusi kayak gitu-gitu, itu bakal mempengaruhi soft lens kalian jadi lebih cepat kering, terus mata kalian jadi cepat iritasi. Itu tandanya soft lens udah wajib harus dilepas ya. Kita lanjut langsung ya di pertanyaan yang kedua. Ini dia pertanyaannya. Kalau kakak biasanya pakai soft lens yang kadar air berapa? Jujur kalau saya pakai kadar airnya selalu di bawah 50%. Nah, apa sih kadar air itu? Sekali lagi di sini aku jelaskan. Jadi kalau teman-teman mau beli soft lens, kalian bisa lihat kadar air yang ada di soft lens. Misal kadar air dikatakan 48%, bukan berarti itu membutuhkan bukan berarti itu kayak, oh ini kadar airnya 48% sedikit, ada yang 53%, ada yang 58%. Kalian pilih yang 58% karena kandungan airnya di sini banyak, jadi nanti mata aku nggak kering. Bukan seperti itu ya, sekali lagi aku jelaskan. Kandungan kadar air yang ada di soft lens yang tertera di produknya itu diartikan kadar air yang dibutuhkan oleh soft lens. Jadi misal dikatakannya ada kadar air 48%, itu berarti butuh 48% kadar air yang harus ada di soft lens tadi. Jadi itu mata kita itu nanti kan ngeluarin air kan ya, mata kita itu ada cairannya. Nah, itu yang diperlukan oleh soft lens ya teman-teman. Jadi, dan kalau aku pribadi, kalau aku untuk pemakaian pribadi, aku selalu menggunakan kadar air yang selalu di bawah 50%. Lanjut di pertanyaan ketiga, yaitu mau tanya nih Kak, aku kan pemula baru beli soft lens. Yang pertama aku beli warna biru, yang kedua warna hazelnut. Nah, kedua itu merek yang berbeda, airnya merek yang sama, tapi pas waktu dipakai kedua warna itu aku merasa buram. Itu pengaruh airnya atau salah cara pemakaiannya? Nah, sekali lagi, soft lens itu kan hal penting ya, digunakan untuk mata. Jadi itu benar-benar kalian nggak bisa ngeremehin hal ini sama sekali. Kalau misalnya dalam kondisi tangan kalian kotor atau tangan kalian itu belum cuci tangan, bahkan even itu habis cuci tangan, airnya itu masih bisa kotor loh. Nah, gimana? Itu berarti artinya kalau kalian masih merasa buram, artinya itu wadah tempat soft lens kamu itu kotor. Tutupnya itu kalian juga harus lihat, tutup soft lens itu kotor. Bahkan juga bisa alat atau
spatula soft lens yang kecil itu penjepitnya itu juga bisa kotor, atau kuku kalian itu kotor, ada debunya. Jadi debu itu kalau dilihat tuh nggak berasa, tapi pas dipakai itu bakal berasa banget. Itu ngebuat mata kayak lebih buram kayak gitu sih yang aku tahu. Yang aku coba itu seperti itu. Dan gimana cara ngebersihinnya, Kak? Cara ngebersihinnya kalian cukup cuci tangan yang bersih pertama ya. Setelah cuci tangan yang bersih, kalian harus sediain tempat soft lens lain. Jadi soft lens kalian itu harus dipindah ke tempat yang lain dulu, tapi dipastikan dulu untuk tempat yang lain tadi ini sudah bersih, sudah kalian bilas dengan air soft lens yang cairan tetesan itu, udah kalian ocok-ocok pakai itu, baru nanti kalian pindahin. Terus yang tempat lama tadi dibersihin, dicuci pakai air bersih yang mengalir, terus diocok-ocok lagi pakai air soft lens, baru deh kalian bisa pindahin itu lagi ke tempatnya. Karena menurut aku itu benar-benar berpengaruh ya. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya, yaitu mau tanya, Kak, kalau untuk mata kering milih kadar airnya yang berapa? Kalau untuk mata yang kering, seberpengalamannya aku tuh selalu tetap mencoba buat pakai berapapun kadar airnya, karena aku juga pengen tahu kan seberapa kuat sih mata aku ini pakai soft lens. Kadar air itu yang paling parahnya itu yang berapa gitu kan. Di sini aku anjurin ke teman-teman yang mungkin kadar air matanya kalian kering, kalian udah tahu kalian bekerja di tempat yang kondisinya tidak mendukung, misal di outdoor kayak gitu, menurut aku kalian wajib banget pakai yang di bawah 50%, ada yang 48%, ada yang 45%, 43%. Kalian harus cari kadar air soft lens yang seperti itu. Lanjut di pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan, Kak, kalau rendam soft lens bagusnya berapa jam sebelum pakai? Oke, gini. Jadi soft lens itu ada namanya waktu tidur, ada namanya jam tidur. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena setelah kita beli itu tuh air yang dari soft lensnya yang ada di packagingnya itu jangan dipakai ya. Kalian harus pindah ke wadah yang kalian tadi udah dapetin, itu dibersihin dulu, diisi pakai air soft lensnya tadi, terus kalian ditutup rapat, terus dicocok-cocok, terus dibuang airnya, terus kalian isi lagi yang baru deh kalian pindahin, dan kalian tidurin itu tadi kurang lebih 6 jam baru bisa dipakai. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya kita pakai kandungan yang dari pabriknya, dari packagingnya itu tuh belum tentu bisa cocok di semua mata gitu loh. Jadi kalau lebih amannya lagi kalian pakai cairan soft lens aja, dan kurang lebih 6 jam ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau beraktivitas penuh menggunakan soft lens, misal kalian matanya minus, otomatis kalian harus berpakai soft lens terus every single day-nya harus pakai soft lens. Menurut aku kalian harus punya 2 atau 3 soft lens untuk pengganti. Jadi kalau misalnya hari ini kalian pulang misal jam 2 pagi, besok jam 5 harus bangun, kan nggak bisa kayak gitu ya. Itu soft lensnya tetap harus ditidurin kan. Kalian bisa pakai soft lens yang cadangannya yang lainnya kayak gitu. Di pertanyaan yang berikutnya ada yang ini ya. Maaf nih kakak, cara bedain mata kering dan enggak gimana ya? Mau pilih soft lens tapi nggak bisa bedain mata aku. Oh gini, jadi gini, mata setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya di aku ini dengan kadar air 53% aku kerasa nyaman, itu artinya mata aku juga belum berarti bukan mataku yang kering, bukan. Tapi aku dengan kondisiku yang kayak aku di indoor kerjanya, terus ruangannya juga ber-AC pun kadang itu masih ngebuat mata iritasi, buat mata kering. Itu tuh kayak gitu loh. Jadi kalau kalian gimana cara ngebedainnya, kalau mata kering itu otomatis matanya itu bakal gampang merah, gatal. Terus juga kalian bakal kerasa kurang nyaman. Kalau kalian merem gini aja tuh kayak udah perih, itu namanya mata kering ya. Jadi kalian harus kayak cuci muka, abis gitu kalian kedip-kedipin gini, terus itu baru kerasa nyaman. Dan kalau pakai soft lens tuh nggak bisa kayak gitu. Teman-teman harus kayak kalau mata kering kalian harus beli obat khusus tetesannya untuk soft lens ya, bukan yang buat cuci soft lens, bukan, ada lagi obat tetes untuk soft lensnya. Lanjut di pertanyaan berikutnya ya. Kak, mau nanya, kenapa setelah pakai soft lens mata aku terasa perih? Setelah dilepas soft lensnya dan mata aku terasa buram penglihatannya, dan terkena sedikit angin pun terasa perih. Kenapa ya? Itu artinya soft lens kamu kotor sayang, atau mungkin kalau air yang kalian pakai itu harus dicek juga kadar expirednya ya.
itu bisa ngefek. Dan kalau misalnya soft lensnya tadi itu kotor juga, kalian harus ngebersihin dengan cara yang aku sebutin sebelumnya tadi. Terus juga ini kenapa kok kamu kerasanya itu kayak buram, itu karena emang tadi tuh udah debu-debunya itu udah masuk di kontak lensa kalian, yang di mata kalian tuh udah kemasukan debu kayak gitu. Terus perih itu artinya emang ada kotorannya, pedih banget. Terus juga kalian harus cek air soft lens kalian itu expirednya kapan, expired date-nya itu kapan, itu harus kalian cek kayak gitu deh. Nah teman-teman, jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang udah aku bisa jawab, dan mungkin masih banyak lagi pertanyaannya. Sebenarnya ada 114 komentar yang mungkin aku belum bisa jawab satu persatu, tapi aku benar-benar terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai selesai. Dan jangan lupa untuk terus support aku dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah dan lonceng untuk notifikasi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan see you di next video semuanya. Assalamualaikum.